Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tekad. Sekarang kita akan belajar bersama tentang bagaimana pengobatan dan kesehatan ternak domba dan kambing. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana sih ternak domba dan kambing yang baru datang dari pasar atau baru kita beli dari supplier. Pertama, ternak domba dan kambing permasalahannya kalau baru datang adalah lemas. Lemas bisa berarti kekurangan energi. Hal itu bisa kita obati menggunakan vitamin B kompleks. Selain vitamin B kompleks, kita bisa menambah energi seperti biosan. Ada pula ditambah air gula, diberi minum air gula atau molasses. Tapi untuk mempercepat proses penyembuhan, kita biasanya menggunakan B kompleks atau sumber energi berupa biosan. Kita melakukan proses penyuntikan biosan atau B kompleks ini antara 2 mili sampai 5 mili di intramuskular. Intramuskular itu maksudnya adalah di dalam daging. Jadi kita bisa menyuntiknya di paha. Bisa paha depan atau paha belakang. Oke, setelah ternak itu sehat, sudah punya tenaga, biasanya kita bisa melihat ternak-ternak itu ada beberapa yang tidak bisa beradaptasi dengan baik oleh lingkungan yang kita miliki. Sehingga ada beberapa yang mencret, ada beberapa yang terkena pneumonia. Mencret itu bisa akibat bakteri dan bisa diakibatkan oleh pakan yang berganti. Salah satu cara penyembuhan yang lumayan cepat, kita menggunakan antibiotik. Salah satu antibiotiknya kita pakai Vetoxy, bisa juga pakai Medoxy, bisa juga pakai yang lain. Penggunaan antibiotik ini bisa kita lakukan di intramuskular atau di dalam daging. Kita suntik, ternaknya kita suntik di paha depan atau paha belakang. Selain mengobati mencret dan mengobati pneumonia, penggunaan antibiotik bisa kita lakukan pada ternak yang mengalami luka supaya tidak terinfeksi. Selanjutnya, setelah ternak bebas dari mencret, biasanya ternak-ternak dari pasar itu ada beberapa yang terkena skabies atau gudiken. Nah, salah satu pengobatannya adalah dengan menyuntikkan intermectin atau ivermectin atau yang lainnya. Penggunaan intermectin atau ivermectin dilakukan penyuntikan di subkutan. Subkutan itu di bawah kulit, biasanya di leher, di tengkuk leher. Penggunaannya setengah mili per 10 kg berat dari ternak. Oke, selanjutnya bila ternak sudah bebas dari cacing dan juga bebas dari skabies, kita bisa melihat ternak lagi, kok ternak ini kok nggak gemuk-gemuk? Apakah ada permasalahan dengan organ reproduksinya atau organ produksinya seperti penyakit gastrointestinal atau penyakit gastrointestinal itu bahasa ilmiahnya, kalau bahasa enaknya itu penyakit pencernaan. Nah, kita bisa menggunakan vitamin E plus selenium. Ini digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit karena ototnya mengalami kendor dan lain sebagainya. Kita pakai namanya Introvit E Selen yang isinya vitamin E dan selenium. Penggunaannya adalah 22 mili per 10 kg bobot badan dan diulang setiap 2-3 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau ternak sudah sehat, sudah bisa makan dengan baik dan ternak sudah segar, maka kita hentikan proses pemberian obat. Oke, ada beberapa hal yang mungkin harus kita ingat, yaitu masa withdrawal time. Withdrawal time itu istilahnya ternak itu boleh disembelih dan dikonsumsi. Untuk penggunaan obat skabies atau ivermectin atau intermectin maksimal 21 sampai 28 hari. Jadi tidak boleh disembelih. Setelah disuntik ini, maka ternak tidak boleh disembelih sampai obat ini keluar dari tubuhnya. Kalau kita menggunakan Vetoxy ini biasanya sampai 21 hari juga. Kalau menggunakan biosan
atau vitamin B kompleks itu langsung disembelih juga tidak apa-apa, karena tidak berpengaruh terhadap daging dan obatnya tidak ada residu di dalam daging. Oke, sekarang kita mengobati ternak domba yang mengalami skabies. Skabies, nah, ciri-cirinya adalah telinganya mulai memerah. Kalau sudah parah biasanya telinganya itu kasar, kulitnya kasar, mudah brodol bulunya. Bisa kita lihat dari bulunya yang kasar. Jadi domba yang mengalami cacingan itu biasanya bulunya kasar dan mudah rontok. Jadi sekarang kita coba mengobati pakai obat cacing. Ini ivermectin yang kita pakai untuk skabies juga. Ingat, kalau ivermectin itu menyuntiknya di subkutan, atau lebih mudahnya diingat-ingat itu di leher. Biasanya kalau ternak ini banyak cacingnya atau punya kutu skabies, biasanya gerakannya itu makin banyak, tremor, seperti tremor. Jadi jangan bingung kalau ternaknya itu seperti linglung, karena itu memang efek obat tapi hanya sementara, sifatnya hanya sementara. Sekarang kita coba kasih vitamin E dan selenium pada ternak. Nah, ini bagi ternak-ternak yang kelihatannya selalu tidak sehat, terus pertumbuhan badannya selalu jelek, kita coba kita obati pakai vitamin E dan selenium. Takutnya memang ada permasalahan di pencernaannya atau di organ-organ yang lain. Nah, penggunaan vitamin E dan selenium ini 2 mili untuk bobot 10 kg. Kita sesuaikan, kalau ini kira-kira 10 kg, jadi kita pakainya sekitar 2 mili. Ingat, vitamin menyuntiknya itu di intramuskular atau di dalam daging. Kita ambil pahanya, kita cari dagingnya. Ini sini dagingnya bisa kita suntik. Oke, sekian praktek pengobatan suntik secara subkutan dan intramuskular. Silahkan untuk dipraktekkan dan sering dilakukan agar lebih terampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tekad. Sekarang kita akan belajar bersama tentang bagaimana pengobatan dan kesehatan ternak domba dan kambing. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana sih ternak domba dan kambing yang baru datang dari pasar atau baru kita beli dari supplier. Pertama, ternak domba dan kambing permasalahannya kalau baru datang adalah lemas. Lemas bisa berarti kekurangan energi. Hal itu bisa kita obati menggunakan vitamin B kompleks. Selain vitamin B kompleks, kita bisa menambah energi seperti biosan. Ada pula ditambah air gula, diberi minum air gula atau molasses. Tapi untuk mempercepat proses penyembuhan, kita biasanya menggunakan B kompleks atau sumber energi berupa biosan. Kita melakukan proses penyuntikan biosan atau B kompleks ini antara 2 mili sampai 5 mili di intramuskular. Intramuskular itu maksudnya adalah di dalam daging. Jadi kita bisa menyuntiknya di paha. Bisa paha depan atau paha belakang. Oke, setelah ternak itu sehat, sudah punya tenaga, biasanya kita bisa melihat ternak-ternak itu ada beberapa yang tidak bisa beradaptasi dengan baik oleh lingkungan yang kita miliki, sehingga ada beberapa yang mencret, ada beberapa yang terkena pneumonia. Mencret itu bisa akibat bakteri dan bisa diakibatkan oleh pakan yang berganti. Salah satu cara penyembuhan yang lumayan cepat, kita menggunakan antibiotik.
Salah satu antibiotiknya kita pakai Vetoxy, bisa juga pakai Medoxy, bisa juga pakai yang lain. Penggunaan antibiotik ini bisa kita lakukan di intramuskular atau di dalam daging. Kita suntik, ternaknya kita suntik di paha depan atau paha belakang. Selain mengobati mencret dan mengobati pneumonia, penggunaan antibiotik bisa kita lakukan pada ternak yang mengalami luka supaya tidak terinfeksi. Selanjutnya, setelah ternak bebas dari mencret, biasanya ternak-ternak dari pasar itu ada beberapa yang terkena skabies atau gudiken. Nah, salah satu pengobatannya adalah dengan menyuntikkan intermectin atau ivermectin atau yang lainnya. Penggunaan intermectin atau ivermectin dilakukan penyuntikan di subkutan. Subkutan itu di bawah kulit, biasanya di leher, di tengkuk leher. Penggunaannya setengah mili per 10 kg berat dari ternak. Oke, selanjutnya bila ternak sudah bebas dari cacing dan juga bebas dari skabies, kita bisa melihat ternak lagi, kok ternak ini kok nggak gemuk-gemuk? Apakah ada permasalahan dengan organ reproduksinya atau organ produksinya seperti penyakit gastrointestinal atau penyakit gastrointestinal itu bahasa ilmiahnya, kalau bahasa enaknya itu penyakit pencernaan. Nah, kita bisa menggunakan vitamin E plus selenium. Ini digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit karena ototnya mengalami kendor dan lain sebagainya. Kita pakai namanya Introvit E Selen yang isinya vitamin E dan selenium. Penggunaannya adalah 22 mili per 10 kg bobot badan dan diulang setiap 2-3 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau ternak sudah sehat, sudah bisa makan dengan baik, dan ternak sudah segar, maka kita hentikan proses pemberian obat. Oke, ada beberapa hal yang mungkin harus kita ingat, yaitu masa withdrawal time. Withdrawal time itu istilahnya ternak itu boleh disembelih dan dikonsumsi. Untuk penggunaan obat skabies atau ivermectin atau intermectin maksimal 21 sampai 28 hari. Jadi tidak boleh disembelih. Setelah disuntik ini, maka ternak tidak boleh disembelih sampai obat ini keluar dari tubuhnya. Kalau kita menggunakan Vetoxy ini biasanya sampai 21 hari juga. Kalau menggunakan biosan atau vitamin B kompleks itu langsung disembelih juga tidak apa-apa karena tidak berpengaruh terhadap daging dan obatnya tidak ada residu di dalam daging. Oke, sekarang kita mengobati ternak domba yang mengalami skabies. Skabies, ciri-cirinya adalah telinganya mulai memerah. Kalau sudah parah biasanya telinganya itu kasar, kulitnya kasar, mudah brodol bulunya. Bisa kita lihat dari bulunya yang kasar. Jadi domba yang mengalami cacingan itu biasanya bulunya kasar dan mudah rontok. Jadi sekarang kita coba mengobati pakai obat cacing. Ini ivermectin yang kita pakai untuk skabies juga. Ingat kalau ivermectin itu menyuntiknya di subkutan atau lebih mudahnya diingat-ingat itu di leher. Biasanya kalau ternak ini banyak cacingnya atau punya kutu skabies, gerakannya itu makin banyak, tremor seperti tremor. Jadi jangan bingung kalau ternaknya itu seperti linglung, karena itu memang efek obat tapi hanya sementara, sifatnya hanya sementara. Sekarang kita coba kasih vitamin E dan selenium pada ternak. Nah, ini bagi ternak-ternak yang kelihatannya selalu tidak sehat, terus pertumbuhan badannya selalu jelek, kita coba kita obati pakai vitamin E dan selenium. Takutnya memang ada permasalahan di pencernaannya
atau di organ-organ yang lain. Nah, penggunaan vitamin E dan selenium ini 2 mili untuk bobot 10 kg. Kita sesuaikan, kalau ini kira-kira 10 kg, jadi kita pakainya sekitar 2 mili. Ingat, vitamin menyuntiknya itu di intramuskular atau di dalam daging. Kita ambil pahanya, kita cari dagingnya. Ini sini dagingnya bisa kita suntik. Oke, sekian praktek pengobatan suntik secara subkutan dan intramuskular. Silahkan untuk dipraktekkan dan sering dilakukan agar lebih terampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.